selamat datang yang di podcast Obesitas, obrolan seputar internal fakultas. Nah, kembali lagi bersama saya, Putu Dinda Aniranyana Putri. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Ketua Komisi 2 yaitu Kak Yeskiel. Selamat siang Kak Yeskiel. Selamat siang Dinda. Nah, kebetulan Kak Yeskiel ini bukan orang Bali sebenarnya, tapi dari Medan ya Kak ya. Iya. Salam orang Medan, Horas. Horas. Bener kan? Betul Dinda. Nah, kita kan sudah beberapa kali podcast nih. Nah, tapi Komisi 2 ini belum pernah podcast Kak. Nah sekarang aku ingin nanya nih, apa sih sebenarnya Komisi 2 itu Kak? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Iya. Saya akan langsung jawab. Nah, kita tahu kan di DPM FIS itu memiliki 4 komisi. Nah, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Nah, Komisi 2 itu tupoksi di dalam hal tugas pengawasan. Jadi Komisi 2 itu memang tugasnya hanya mengawasi begitu. Secara singkat dan signifikannya itu ya untuk mengawasi begitu. Nah, jadi bisa diambil kata lain Komisi 2 adalah komisi pengawasan begitu Dinda. Nah, kenapa Komisi 2 ini bisa diidentikan dengan kata pengawasan? Kenapa enggak Komisi 1, Komisi 3 atau Komisi 4 Kak? Nah, kan seperti yang saya jelaskan tadi, di DPM FIS itu kan memiliki 4 komisi. Tentu saja di 4 komisi tersebut tugasnya pasti berbeda-beda. Ya. Ada yang menampung aspirasi, ada yang membuat peraturan seperti legalitas begitu kan, dan Komisi 2 ya pengawasan begitu. Jadi di dalam hal Komisi 2 yang bertujuan untuk mengawasi adalah perpanjangan tangan begitu. Perpanjangan tangan baik dari pihak fakultas, baik di dekanat dan juga dari mahasiswa di lingkungan FIS yang turut serta untuk mengawasi begitu tentang kinerja dari setiap program kerja dari setiap ormawa di lingkungan FIS gitu Dinda. Nah, tadi kan Kak Kiel sudah menjelaskan nih tentang tupoksi. Ya. Nah, selain tupoksi pasti ada program kerja kan Kak ya? Betul. Nah, mungkin Kak Kiel bisa menjelaskan kepada kami tentang apa aja sih program kerja dari Komisi 2? Oke. Dari Komisi 2 memiliki 4 program. Yang pertama yaitu mengevaluasi dan mengontrol setiap penganggaran di ormawa FIS. Nah, jadi kita ketahui bahwa setiap proker yang ada di ormawa FIS itu kan tentunya dapat berjalan dari suatu anggaran begitu. Ya, jadi benar-benar. Komisi 2 yang tugasnya mengawasi juga akan mengawasi setiap anggaran yang akan digunakan oleh ormawa tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu mengevaluasi dan juga mengawasi setiap proker yang ada di lingkungan FIS. Jadi ormawa-ormawa yang ada di lingkungan FIS tidak dapat semena-mena membuat atau mengusulkan sebuah program kerja begitu. Pasti ada sebab dan alasan serta tujuannya mengapa program kerja itu dibuat dan dilaksanakan begitu. Yeah. Jadi Komisi 2 akan tetap mengawasi program tersebut. Lalu yang ketiga adanya sosialisasi ataupun sharing time ya, lebih tepatnya ya kayak sharing time begitu dari setiap ormawa yang ada di lingkungan FIS begitu. Jadi Komisi 2 bukan hanya sekedar mengawasi juga, namun juga menampung apa saja keluhan ataupun kritikan serta saran dari setiap ormawa di FIS. Kita ketahui dari setiap program kerja yang dilaksanakan pasti ada suatu kendala begitu ya. Iya, benar kan. Jadi mereka dapat menyampaikan kendala tersebut contohnya begitu kepada Komisi 2 melalui forum tersebut begitu. Lalu yang keempat adanya rapat rutin sesama Komisi 2. Nah, rapat ini merupakan rapat internal begitu yang dihadiri oleh sesama anggota Komisi 2 dan juga inti dari DPM FIS. Nah, tujuannya sama seperti program kerja yang ketiga, yaitu untuk memberikan kritikan, saran ataupun masukan begitu tentang jalannya program kerja ataupun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 2. Nah, demikianlah 4 program kerja yang ada di Komisi 2 Dinda. Nah, berarti dari program kerja itu emang sudah dirancang untuk sedemikian rupa berarti Kak ya? Iya, betul Nah, Dinda. apakah Kak Kiel nih
selaku Ketua Komisi 2 dari awal menjabat sampai sekarang nih, apakah pernah ada mengalami kendala mungkin Kak? Kalau masalah kendala pasti Ya. ada. Nah, kendala yang sering kami alami dari Komisi 2 yaitu tentang keterlambatan pengumpulan BAP. Nah, kita ketahui bahwa setiap ada program kerja yang dilaksanakan tentu ada BAP-nya. Nah, sesuai kesepakatan kita membuat peraturan bahwa min 3 hari batas pengumpulan BAP. Namun banyak ormawa yang terlambat untuk mengumpulkan BAP tersebut begitu. Dan mungkin kendala-kendala kecil seperti keterlambatan waktu dalam melaksanakan suatu acara di setiap ormawa ataupun susunan kepanitiaan yang mungkin masih agak berantakan. Nah, mungkin kendala-kendala seperti itulah yang sering kami alami dalam sistem pengawasan dari Komisi 2 begitu, Dinda. Nah, tadi kan Kak Kiel nih sempat menyinggung tentang BAP nih Kak ya. Ya. Nah, mengapa sih setiap ormawa di lingkungan FIS harus mengumpulkan BAP ini ke Komisi 2? Apakah itu wajib atau tidak Kak? Nah, kalau dipertanyakan wajib atau tidaknya, tentu wajib. Begitu. Nah, wajib. Nah, kami dari Komisi 2 memiliki 2 metode dalam melaksanakan sistem pengawasan, yaitu baik secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsungnya seperti teman-teman FIS lihat, kami dari Komisi 2 akan hadir di setiap acara ataupun program kerja yang dilaksanakan oleh setiap ormawa. Nah, itulah suatu bentuk dari sistem kami untuk mengawasi secara langsung. Nah, untuk yang tidak langsungnya kami menggunakan cara melalui BAP. Nah, jadi seolah-olah BAP ini merupakan instrumen bagi Komisi 2 untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung. Nah, kita ketahui bahwa di dalam BAP tersebut akan ada susunan, mulai dari susunan acara, susunan kepanitiaan, dan susunan anggaran begitu. Dan siapa yang bertanggung jawab atas acara tersebut, atas proker tersebut, sehingga kami dapat memantau dan mengevaluasi program tersebut begitu demi keberlangsungan dan kejayaan FIS begitu, Dinda. Nah, berarti kan bisa dibilang bahwa BAP ini untuk mengevensi waktu dan juga sekaligus kita juga sebagai intel yang tidak terlihat berarti Kak ya. Iya, betul. Tidak terlihat kan? Kita terlihat di lapangan terlihat. Lapangan tapi. Nah, Kak, dan juga kan ormawa FIS ini kan sering kita awasi kan. Ya. Nah, dan aku juga sering dengar bahwa stigma di lingkungan FIS itu bahwa Komisi 2 ini selalu ikut campur dalam urusan ormawa, terutama yang ada lingkungan FIS. Nah, menurut Kak gimana sih Kak dengan stigma itu, ataukah risih mungkin atau gimana Kak? Ya, menurut pandangan saya pribadi ya, hingga saat ini stigma yang demikian memang banyak yang saya dengar seperti kabar burung begitu. Namun tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan hal tersebut secara langsung kepada saya begitu. Nah, jika pun ada stigma yang demikian, ya mohon maaf, itu adalah prosedur kami dari Komisi 2 untuk mengawasi. Itulah tupoksi kami. Nah, ya benar-benar. Jadi jika tidak ada pengawasan, tidak ada Komisi 2. Ya, benar sekali. Jadi Komisi 2 menjalankan tugas untuk mengawasi bukan tanpa alasan dan bukan tanpa dasar. Semua ada dasarnya. Ada dasar perjanjiannya dan ada dasar kesepakatannya dan juga ada dasar hukumnya. Mengapa Komisi 2 dapat mengawasi sedetail itu tentang setiap ormawa yang ada di lingkungan FIS. Nah, jika maaf kata ya, teman-teman ormawa lain merasa jengkel dengan kehadiran Komisi 2, pola mindset seperti itu sebaiknya diubah. Ya, karena benar. Itulah tugas kami dari Komisi 2 untuk mengawasi sehingga dapat berjalannya suatu acara dengan seimbang dan aman begitu. Nah, mungkin demikian, Dinda. Berarti kan bukan maksud kita untuk ikut campur berarti Kak ya. Bukan. Seperti yang disampaikan oleh Kak Kiel tadi, untuk menjaga keseimbangan dari ormawa itu sendiri berarti kan Kak. Berarti yang stigma itu salah berarti kan Kak ya. Salah tuh. Nah, dan juga aku ingin tahu sih pesan dan kesan yang ingin Kak Kiel sampaikan selama Kak Kiel menjadi Ketua Komisi 2 apa aja Kak? Oke, saya jawab dari kesannya dulu ya. Mohon disampaikan. Oke. Kesan yang saya dapat selama saya menjabat di Ketua Komisi 2 yaitu saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.
dipercayai sebagai ketua Komisi 2 ini merupakan hal yang sangat berharga bagi saya begitu. Dan juga saya mendapatkan banyak pengalaman dari hal tersebut. Serta saya juga mendapatkan relasi yang sangat luas. Nah, bayangkan saya sebagai ketua Komisi 2 yang berkecimpung di DPM FIS dapat mengetahui setiap program kerja dari Ormawa lainnya. Suatu keberuntungan bagi saya untuk mendapatkan hal tersebut yang belum tentu didapatkan oleh teman-teman lainnya. Ya benar-benar. Bahkan saya pun tidak mendapatkan seperti itu, Kak. Nah, jadi saya sangat beruntung dengan hal demikian yang mendorong saya hingga ada pada saat ini. Nah, mungkin ilmu yang saya ambil dari DPM FIS ini akan sangat berguna untuk saya pakai untuk kedepannya, untuk masa depan nantinya. Dan pesan yang saya ingin sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada DPM FIS atas kepercayaannya untuk mempercayai saya menjabat sebagai ketua Komisi 2 pada saat ini. Dan mungkin ada kesalahan yang pernah saya lakukan selama mengemban tugas, itu bukan atas kesengajaan saya. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk calon fungsionaris yang akan menggantikan jabatan saya nantinya, saya mengapresiasi dan memberikan semangat. Dan mungkin saya akan juga ikut mengevaluasi calon fungsionaris yang akan menggantikan saya agar DPM FIS dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, begitu Dinda. Aku tersentuh dengarnya, Kak. Kayak dalam banget ternyata kesannya dan pesannya untuk DPM dan juga calon fungsionaris DPM. Bahkan kita belum suksesi pun sudah ada pesan buat calon fungsionarisnya. Jadi mungkin nih setelah kita suksesi mungkin ada yang ingin bergabung dengan DPM dan ingin bergabung di Komisi 2, nanti akan dievaluasi sendiri oleh Kak Kiel ya selaku ketua Komisi 2 yang terdahulu. Baik Kak Kiel, mungkin itu saja Kak Kiel. Terima kasih atas waktunya Kak Kiel ya. Biar nggak ada lagi Kak yang di luar tuh ngomongnya apa sih Komisi 2 itu, biar nggak kamu nanya biar kayak gitu Kak. Oke Kak, jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Medan Kak. Horas.